Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam, menciptakan semua yang ada di bumi ini, menciptakan semua yang ada di alam ini. Allah menciptakannya dan Allah tidak lupa untuk mengawasinya. Selawat dan salam untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu kita muliakan, yang kita ikuti segala tindak tanduknya. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka kita akan mengikuti Rasulullah SAW dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita akan merasakan nikmatnya hidup di dunia, dan insya Allah akan juga merasakan nikmatnya hidup ketika. Saudaraku yang dimuliakan Allah, satu malam Umar keluar dari rumahnya. Umar selalu melihat keadaan di masyarakat. Malam itu ada satu rumah yang menarik bagi Umar untuk didekati. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu mendekat ke rumah itu, dia dengar dialog antara seorang ibu dengan putrinya. Kata sang ibu, "Putriku, campurlah susu itu dengan air agar besok kita mendapatkan uang lebih untuk belanja kita. Karena kalau susu itu saja yang kita jual, maka tidak akan cukup untuk biaya hidup kita." Apa kata sang putri? "Ibu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu melarang kita mencampur susu dengan air karena kita menipu." Kata si ibu, "Umar tidak tahu apa-apa itu, wahai anakku. Umar juga tidak mengerti tentang kesulitan kita. Campurlah." Subhanallah, putri ini mengatakan kepada si ibu, "Ibu, jika Umar tidak tahu, sesungguhnya Allah tahu dan melihat apa yang kita kerjakan." Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialog singkat ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang miskin hidupnya, susah hidupnya, tapi kemudian dia menjaga harga dirinya, menjaga makanan yang halal untuk masuk ke perutnya. Dia rela bersusah, dia rela bersakit, tidak merasakan kenikmatan makanan, tapi yang dia pastikan bahwa yang dia makan itu adalah halal. Itulah keimanan. Keimanan dia bukan hanya milik mereka orang-orang yang kaya. Yang mendapatkan keimanan bukan cuma mereka yang memiliki jabatan, tapi siapapun berhak mendapatkan keimanan itu. Miskin, kaya, ada jabatan, memiliki status sosial, apapun dia berhak mendapatkan keimanan itu. Dan karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan orang-orang yang beriman tadi dari semua level, bukan karena status dia di dunia ini. Dalam sejarah dikatakan perempuan itulah yang kemudian akhirnya menjadi ibu dari Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kita kenal sangat adil. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sulit mencari orang yang bisa menerima zakat. Orang harus berjalan jauh mencari orang yang bisa menerima zakat, karena setiap orang waktu itu merasa dia berhak untuk mengeluarkan zakat, bukan sebagai penerima zakat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah kepada seseorang itulah yang ada pada Ramadan ini. Itulah yang terjadi kepada Ramadan ini, sehingga dia menjaga bicaranya, tidak sembarang berbicara karena dia tahu sedang diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga pendengarannya, dia menjaga penciumannya, dia menjaga pandangannya, dia menjaga kakinya, tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai Allah, karena dia tahu dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil dari kisah tadi, paling tidak yang pertama, banyak orang-orang yang miskin yang menjaga makanannya supaya dia mendapatkan yang halal, sementara sebahagian orang demi makanan, demi penampilan, dia melakukan berbagai hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang harus kita ambil adalah bahwa apa yang kita ambil di dunia ini, kita ini sama seperti orang yang di supermarket. Seperti orang yang di supermarket, apa yang kita ambil itulah yang kita bayar.
Semakin banyak yang kita ambil, semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Tapi kepada mereka yang tidak mengambil apapun keluar, maka tidak akan ada pertanyaan di kasir. Dia akan lebih lancar dan mudah untuk keluar dari tempat itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menerima amal ibadah kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.